Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kakak ada pantun nih. Beli semangka besar sekali, warnanya merah, indah menawan. Judul pelajaran kita hari ini, meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwasanya ada 4 kitab yang diturunkan kepada 4 nabi. Dan apa saja kitab itu? Dan bagaimana cara kita mengimani kitab Al-Quran atau mencintai kitab Al-Quran? Mari kita simak penjelasan video berikut ini. Oke, kita akan memasuki pembahasan yang pertama mengenai pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Adapun untuk nama-nama kitab dan rasul yang menerimanya ialah sebagai berikut. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Pokok ajaran daripada kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah, tidak membuat hukum-hukum syariat. Kitab Zabur merupakan petunjuk bagi umat Nabi Daud. Yang kedua adalah kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina atau sekarang Mesir, sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Nah, pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syariat. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad pertama Masehi di daerah Yerusalem. Pokok ajaran kitab Injil sama dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di dua kota, yaitu kota Mekah dan Madinah. Al-Quran membahas tentang akidah, hukum-hukum syariat, dan muamalah. Sebagian isinya menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan hukum syariat yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi Al-Quran adalah kitab suci yang paling lengkap. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, itu tidak sekaligus, melainkan berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, di mana terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Turunnya Al-Quran disebut dengan Nuzulul Quran. Wahyu pertama berupa surah Al-Alaq 1-5 diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hira ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat. Pada saat itu pula Nabi Muhammad dinobatkan sebagai Rasul atau utusan Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh umat manusia. Pada usia beliau 40 tahun. Sedangkan ayat yang terakhir turun adalah surah Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah di Padang Arafah ketika beliau sedang menunaikan ibadah haji wada atau haji perpisahan. Kemudian mengenai fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, menjadi mempertebal keimanan kepada Allah karena banyak hal-hal kehidupan manusia yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan dan akal manusia. Maka kitab-kitab Allah mampu menjawab semua permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, baik yang tampak maupun yang gaib. Kemudian fungsi yang kedua, memperkuat keyakinan seorang terhadap tugas Nabi Muhammad SAW, karena dengan meyakini semua kitab Allah, maka akan percaya terhadap kebenaran Al-Quran dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian fungsi yang ketiga adalah menambah ilmu pengetahuan. Karena dalam semua kitab Allah, di samping berisi tentang perintah dan larangan Allah, juga menjelaskan tentang pokok-pokok ilmu pengetahuan, tentang mendorong manusia mengembangkan dan memperluas wawasan. Fungsi yang keempat ialah menanamkan sikap toleransi terhadap pengikut agama lain, karena dengan beriman kepada kitab Allah, maka umat Islam akan selalu menghormati dan menghargai orang lain.
Kemudian berikutnya adalah mengenai mencintai Al-Quran. Bagaimana sih kita mencintai Al-Quran? Apabila seorang muslim itu sudah mencintai Al-Quran, maka tandanya ia senang membawanya, kemudian sering membacanya, mempelajarinya, dan mengamalkan isinya. Bahkan jika ada orang yang menghina, ia siap membela demi kemuliaan Al-Quran tersebut. Nah, alhamdulillah sudah kita simak bersama penjelasan mengenai kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabinya, kemudian bagaimana cara kita mengimani dan mencintai Al-Quran. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kakak akhiri dengan pantun. Angin berhembus sejuk terasa, meneduhkan hati, menenangkan jiwa. Al-Quran mari terus kita baca agar hidup selalu diterangi oleh lentera. Demikian dari kakak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.